lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Kali ini kita masih membahas tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, KD yang akan kita tuju atau kita capai adalah KD 3.4 dan KD 4.4, yaitu tentang pola penyajian iklan dan aspek kebahasaannya, serta cara menyajikan iklan, poster, dan slogan. Oke, yang pertama yaitu iklan, pola penyajian iklan, yaitu tentang iklan media cetak. Jadi pola penyajian iklan yang pertama yaitu tentang iklan bisa disajikan melalui media cetak maupun media elektronik. Nah, media cetak ini terbagi menjadi dua nih, ada iklan baris dan juga ada iklan kolom. Kita pertama-tama membahas tentang iklan baris dulu. Apa sih iklan baris? Iklan baris itu biasanya dia terdapat di koran. Jadi ada di media cetak berupa koran, ada juga di majalah atau tabloid. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, bentuknya berbaris, jelas ya, karena namanya iklan baris pasti bentuknya berbaris. Yang kedua, penyajiannya terbatas, ya. Ini biasanya berupa kotak-kotak kecil gitu ya, jadi dia terbatas, singkat, padat, dan lengkap. Jadi kalau bahasa Indonesia biasanya nggak boleh disingkat-singkat, dalam iklan baris ini boleh disingkat. Jadi itu dimaklumi, diperbolehkan, diizinkan, oke? Dan walaupun dia penyajiannya singkat, kata-katanya boleh disingkat, tapi tetap padat dan lengkap. Jelas siapa yang mau dituju, apa yang diiklankan, terus bagaimana gambaran si iklannya, gitu ya. Terus deskripsinya itu jelas, terus bagaimana cara kita bisa memperoleh barang tersebut. Berarti harus ada nomor atau alamat yang bisa kita tuju, gitu. Oke, jadi singkat, terbatas, padat, dan lengkap. Selanjutnya ciri yang terakhir adalah tidak terdapat gambar. Mengapa tidak terdapat gambar? Karena sajiannya saja berupa baris-baris, ya kan? Kolomnya sedikit, tempatnya terbatas, jadi dia tidak disertai gambar. Makanya cukup menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat gitu. Nah, ini contohnya nih. Jual rumah itu boleh disingkat menjadi RMH gitu ya. LT itu maksudnya luas tanah. Terus LB luas bangunan. Terus 4KT itu kamar tidur, 2KM 2 kamar mandi ya. Ini STRGS strategis, jadi lokasinya strategis gitu. Terus lokasinya di mana? Di Depok, harganya nego, berarti harganya bisa kita tawar gitu ya. Terus yang paling penting dari iklan ini selain apa yang dijual adalah nomor yang bisa kita hubungi, walaupun nggak ada namanya nih. Oke, nggak ada namanya, tapi kalau kita punya nomor teleponnya, pasti kita akan tahu nama penjualnya siapa. Beda dengan kalau kita cuma tahu namanya, misalnya hubungi Bapak Hasan gitu ya, hubungi Bapak Hasan. Nah, yang punya nama Hasan di sini siapa? Banyak kan ya, di seluruh Indonesia, bahkan ada pun di luar negeri, banyak yang memiliki nama Hasan. Apalagi, oh kan ini ada Depoknya, tetap walaupun ada Depok, di Depok juga banyak yang memiliki nama Hasan. Lain kalau dia ditulis nomornya saja nih, nomor handphone, oke? Di situ kan langsung bisa kita tanya, ya kita hubungi nomor telepon itu. Ini kita langsung tanya nih namanya siapa Pak, gitu kan? Alamat lengkapnya di mana, gitu. Oke, jadi hanya dengan menulis nama telepon itu sudah termasuk yang lengkap, ya. Apalagi kalau di sini ada nomor telepon, ada nama pemiliknya, nama penjualnya, dan alamatnya, gitu. Oke, jelas mengenai iklan baris ya. Ini ciri-cirinya dan ini contohnya. Selanjutnya yang kedua adalah iklan kolom. Jadi kalau tadi baris ya, kalau tadi baris dia bentuknya baris-baris, kalau ini kolom, tempatnya atau space-nya dia lebih luas daripada iklan baris. Nah, di sini bisa disertai dengan gambar gitu, ada ilustrasinya nih. Kan kita sering lihat ya, kalau misalnya di koran itu ada yang jual rumah nih, yang jual rumah. Terus di sini ada gambar perumahannya nih, terus di sini ada deskripsi dari si iklannya atau rumahnya gitu. Terus selain itu, selain ada iklan kolom, ada juga iklan display. Nah, untuk iklan display ini dia lebih luas lagi dibanding iklan kolom. Nah, biasanya terpampang di tempat-tempat ramai gitu ya. Itu iklan display. Oke, jelas mengenai iklan media cetak? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke iklan media elektronik.
Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke iklan media elektronik. Nah, iklan media elektronik ini terbagi menjadi tiga, ya, menjadi tiga. Yang pertama iklan radio. Kalau iklan radio, seperti yang kita ketahui, kalau radio itu hanya mengandalkan suara dan efek-efek bunyi serta efek-efek musik, gitu. Jadi iklannya yang ditampilkan menggunakan suara. Berarti kita harus memainkan suaranya nih, intonasinya, gitu ya, lafalnya harus jelas. Yang kedua, iklan televisi. Nah, dalam iklan televisi ini tidak hanya mengandalkan suara, tapi juga ada gerak dan ada juga gambar, gitu, seperti yang sering kita lihat di televisi. Terus yang ketiga adalah iklan film. Kalau iklan film ini biasanya ada di dalam film itu sendiri. Kalau kita nonton film kan awal-awal nih, sebelum film itu ditayangkan suka ada iklan nih, iklan tentang makanan atau iklan tentang film lain. Nah, itu disebut sebagai iklan film. Oke, ini adalah jenis iklan berdasarkan media elektronik. Selain itu, ada juga jenis iklan berdasarkan isinya. Yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Ada iklan pemberitahuan, ada iklan layanan masyarakat, dan juga ada iklan penawaran, gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur teks iklan. Nah, seperti teks-teks yang lain pasti punya struktur ya, tapi struktur teks iklan ini lebih singkat, lebih sedikit. Hanya ada dua ya. Yang pertama, pengenalan produk. Nah, ini bisa juga disebut sebagai judul teks. Jadi pengenalan produknya apa namanya, atau kalau dia nggak ada judulnya, biasanya di awal-awal nih pengenalan produk. Oke. Selanjutnya adalah pernyataan persuasif. Kan masih ingat ya kalau persuasif itu apa? Persuasif kan artinya ajakan, dorongan, gitu ya. Jadi pernyataan persuasif ini berisi ajakan atau dorongan atau bujukan supaya apa? Supaya si sasaran yang mau kita tuju atau pembeli atau pemakai mau menggunakan produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan, gitu ya. Itu pernyataan persuasif. Nah, ini bisa juga diisi dengan kelebihan, layanan, atau produk yang akan kita tawarkan. Itu adalah pernyataan persuasif. Jadi, cuma ada dua, pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Ya, kita masuk ke aspek kebahasaan teks iklan atau kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama, tentunya persuasif. Jadi berupa ajakan, bujukan, dorongan. Ya, harus ada poin itu. Yang kedua, imperatif. Imperatif itu kan sebenarnya perintah ya. Kalimat imperatif berarti kalimat perintah. Dan di sini maknanya jadi lebih halus nih. Imperatif di sini maksudnya mengandung permintaan, mengandung larangan, gitu ya. Maksudnya apa nih? Contohnya kalau dalam iklan itu kan ada kata ayo beli, ayo silakan mencicipi, ayo nikmati, cobalah, gitu. Nah, berarti dia ada kata imperatifnya nih, ada kata perintahnya, ajakannya, larangannya, atau permintaannya, gitu. Terus yang ketiga, berima puitis. Jelas harus berima puitis supaya apa? Supaya mudah didengar, mudah masuk ke telinga, atau kalau istilah bahasa Inggrisnya itu ear catching. Jadi langsung ada bunyi-bunyi yang sama nih di akhir-akhir katanya, gitu kan. Kalau kita orang bijak taat pajak kan, jak sama tuh bunyinya, makanya akan mudah diingat, gitu ya. Terus berkesan positif. Oke, iklan itu harus netral. Jadi sesama iklan harusnya tidak menyinggung iklan lain ya. Jadi berkesan positif, tidak mengandung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus ringkas ya. Tetap harus ringkas supaya apa? Supaya penonton pertama tidak bosan. Yang kedua, tujuannya tepat sasaran. Jadi tidak berbelit-belit, nggak usah ada dalam bentuk cerpen, novel gitu kan, apalagi drama. Itu kepanjangan kalau kita mau mengiklankan sebuah produk satu aja gitu ya. Apalagi itu iklannya iklan baris. Ya ampun, berarti nanti akan lebih banyak cost-nya atau pengeluarannya di pemasangan iklannya gitu. Jadi harus ringkas, jelas, padat gitu, dan menarik tentunya. Oke, ini adalah aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks iklan. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu menulis teks iklan. Nah, cara menulis teks iklan yaitu yang pertama, mulailah dengan pernyataan menarik. Jadi kalian harus mulai dengan pernyataan menarik nih, supaya apa? Supaya orang, kalau kalimat awalnya saja sudah menarik, maka dia akan tertarik nih untuk membaca atau mendengar, menonton iklan kita sampai habis gitu.
Setelah itu, setelah sudah dengan awali dengan kalimat menarik, kita tawarkan solusi. Apa dari barang atau jasa yang kita tawarkan nih? Misalnya kita menawarkan cara atau jasa melondri pakaian gitu. Kita tawarkan solusinya. Misalnya laundry di sini 1 jam selesai gitu ya, 1 jam kering dan siap pakai. Itu berarti kan solusi bagi orang-orang yang ingin cepat menggunakan kembali pakaian yang mereka punya gitu. Lalu menunjukkan bukti. Contohnya lagi, kamu menawarkan sebuah sabun kecantikan yang membuat kulit menjadi lebih putih gitu kan. Nah, berarti di situ kamu tunjukkan buktinya kalau si pemakai sabun itu menjadi putih dengan menggunakan sabun tersebut gitu. Atau yang keempat, mengajukan harga. Biasanya kalau pemirsa atau penonton atau pembaca atau pendengar yang melihat iklan kita, yang mendengar iklan kita, kalau dia sudah tahu harganya, dia akan punya gambaran, oh segini. Berarti atau dia bisa membuat perbandingan dengan harga yang sudah kita tawarkan gitu ya. Oke, atau bisa juga kalian kasih clue dengan kata-kata harga nego, harga bersahabat. Nah, itu akan lebih menarik gitu. Oke, paham? Itu adalah cara membuat atau menulis iklan. Nah, setelah ini kita akan latihan seperti biasa ya. Sebelum kalian latihan sendiri, Ibu akan mencontohkan cara menelaah kaidah kebahasaan dalam iklan. Coba perhatikan iklan penawaran berikut. Iklan ini menawarkan minuman. Cermati kalimat iklannya. Ada kalimat minum apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Jika kita cermati, iklan ini memang mengandung persuasif, imperatif, berima puitis, berkesan positif, dan ringkas. Dilihat prima puitisnya karena ada kata apapun makanannya, minumnya gitu ya, sama tuh ya, berarti ringkas ya, benar dia ringkas, tidak ada kata-kata lain. Sekarang coba kalian telah sendiri aspek kebahasaan dalam iklan berikut. Beri tanda checklist seperti contoh jika memang di dalamnya terdapat aspek kebahasaan yang dimaksud. Jika tidak, bisa kita beri tanda silang. Kerjakan di buku tulis. Selanjutnya, kalian Ibu minta untuk membuat iklan. Jenisnya bebas ya. Buat sebuah iklan, kamu bisa pilih iklan penawaran, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, bebas, tapi harus sesuai dengan ciri iklan yang baik dan memperhatikan kaidah kebahasaan iklan. Sama seperti yang tadi, kerjakan di buku tulis. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.